Selamat datang kembali ke YouTube channel yang kece banget dan keren banget gitu, gengs. Oke, jadi kita sekarang lagi quarantine. Oke, nah jadi kita mumpung lagi quarantine, kita belajar aja. Nggak, bercanda, itu pasti bosen. Nggak, pokoknya kita belajar gitu loh, gengs, kayak buat nempuh ilmu buat masa depan. Oke, gengs, jadi hari ini kita bakal belajar bahasa English. Nah, dan aku bakal jelasin tentang salah satu tenses yang sering banget digunakan dari Sabang sampai Merauke itu. Aduh, pokoknya ini tenses sudah kece banget, yaitu adalah present simple tense, guys. Jadi kalau secara harfiah, literally itu bakal present itu kan bukan hadiah ya kayak Santa Claus gitu, happy birthday terus kasih hadiah, bukan gitu. Tapi present itu kayak masa sekarang, zaman now, gengs, kayak kids zaman now kayak kita. Dan juga simple ya, simple gitu belajarnya, nggak rumit kok, nggak kayak algebra atau apapun itulah. Ini bakal simple banget. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like this video dan juga subscribe. Kenapa? Karena biar kalian bisa terus nonton video-video aku gitu, gengs. Jadi kita lanjut aja ya. Nah, jadi ada 3 poin utama yang bakal kita bahas dalam video kali ini, yaitu adalah functionnya apa sih. Pasti kalian kalau misalnya punya barang, kalian pasti mau tahu fungsinya apa gitu kan. Jadi kayak misalnya kalian punya uh, penghapus gitu ya, buat menghapus, punya pensil buat nulis. Yang kedua itu adalah contoh-contohnya, biar kita bisa nerapin di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan yang terakhir itu adalah grammatical rules, berarti kayak peraturannya gimana gitu loh. Kayak kalian misalnya main basket, pasti kan ada peraturannya gitu, nggak mungkin boleh nge-shoot dari uh, 3 kilometer dari lapangan, kan gak mungkin gitu. So, let's get started, guys. Oke, jadi yang pertama itu adalah function dan juga examples. Aku gabungin karena ntar juga ada examples lagi, tapi let's just go on first. Jadi functionnya itu ada 6. Ini yang secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah habits. Habits itu bukan hobbit yang rumah hobbit gitu, bukan ya, gengs. Tapi habits itu kayak kebiasaan kita gitu loh. Kayak sesuatu yang sering kita lakukan gitu. Udah kayak jadi kebiasaan gitu loh. Nah, misalnya aku makan lasagna setiap hari. Misalnya aku mau bilang he always has lasagna for his lunch. Berarti dia itu apa? Setiap makan siang lasagna terus. Enak banget ya, gengs. Kalau aku mah aduh, mie goreng aja udah enak banget gitu. Nah, jadi habits ini untuk sesuatu yang sering dilakukan gitu. Yang kedua itu adalah repeated actions or events. Namanya repeated gitu, gengs. Kalau repeated itu kan berarti berulang-ulang gitu terus. Nah, jadi itu sesuatu ya yang terjadi berulang-ulang-ulang, gak cuma sekali. Misalnya, we visit our grandparents every weekend. Kita mengunjungi kakek nenek kita setiap akhir pekan. Berarti itu kan selalu diulang-ulang kan, gak kayak cuma sekali doang, tapi kan diulang-ulang. Jadi minggu depannya lagi ke sana, lagi ke sana, lagi ke sana. Jangan lupa bawain makanannya, gengs. Nah, terus yang ketiga itu adalah general truths. Kalau general itu kan kayak ya umum gitu, gengs, kayak umum. Truths itu adalah ya kebenaran, fakta gitu, gengs, bukan hoax. Nah, jadi ya yang udah truth banget gitu loh. Misalnya, the earth revolves around the sun. Si bumi ini dia mengitari matahari. Itu kan udah kayak truthful banget gitu. Jadi nggak mungkin ntar suatu hari nanti matahari yang mengitari bumi gitu. Misalnya, water boils at 100 degrees Celsius. Ya kayak air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya itu udah gitu loh, udah kayak hukum alamnya udah kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah instructions or directions. Berarti instruksi kan, bukan struk bayar ya, tapi instructions or directions, direksi. Itu direksi kayak lebih ke direksi perusahaan. Enggak, direksi itu kayak arahan gitu, gengs. Jadi misalnya aku mau minta tolong, "Mama, tolong tutup pintu." Jadi bilang, "Mama, itu buka ya. Ups, sorry." Oke, misalnya Mama tolong buka pintu, aku bakal bilang, "Mom, please open the door." Bukan please opening the door, bukan please open the door, enggak gitu. Tapi pakai present simple. Yang kelima itu adalah fixed arrangements. Fix, gengs, fix. Fix itu kan berarti ya fix gitu loh. Kayak udah fix ya rencananya gitu. Ya arrangements ya kayak rencana gitu loh.
Jadi misalnya the new cafe opens tomorrow morning. Ini udah fix gitu loh, nggak mungkin ntar dia bukannya 2 hari lagi atau 3 hari lagi, tapi itu udah fix, udah ada kayak jadwal tetapnya gitu, gengs. Yang terakhir itu adalah future constructions. Future itu kan masa depan gitu ya, gengs. Masa depan kita gimana? Aduh, terus kalau construction ya bukan konstruksi bangunan sih. Construction itu lebih kayak strukturnya gitu lah, gengs. Misalnya I will meet him before I leave Jakarta. Kalau kita lihat kan will meet-nya future, sedangkan before I leave-nya itu kan kayak present simple. Jadi kayak gitu, gengs. Kayak gitu. Nah, terus next itu adalah tentang grammatical rules-nya. Jadi kalau rules ya rules gitu. Jadi for singular yang berarti kayak cuma satu orang gitu, misalnya he, she, and it. Untuk positive itu plus verb plus s or ies. Jadi ditambah-tambahin ya, gengs. Tambah-tambahin. Misalnya he goes to school every day. Nah, go-nya itu kan seharusnya basic formnya itu adalah go kan, nggak pakai es. Tapi karena ini he or she or it subjeknya, jadi dia ditambahin es. Nah, gitu. Terus kalau misalnya ditambahin s, contohnya apa? Misalnya read, jadi reads. He reads the book in the library. Terus kalau ies misalnya study, jadi studies. Jadi y-nya bye-bye, dihilangin, jadi ies. Jadi misalnya she studies really hard every day gitu. Nah, kalau negatif itu kan berarti yang no gitu kan, yang salah, yang kayak yang enggak gitu loh intinya. Misalnya she doesn't like to eat cake. Jadi kalau di sini verbnya nggak usah ditambahin s or es or ies. Jadi tinggal ditambahin doesn't, terus verbnya yang normal. Jadi doesn't like to eat cake, bukan doesn't likes to eat cake gitu. Kalau interrogative itu artinya questions yang ada tanda tanyanya, gengs. Jadi misalnya itu does it always rain in Jakarta? Jadi kalau di sini verbnya itu juga dibiarin, nggak usah pakai s, es, or ies. Jadi bukan does it always rains in Jakarta, no, karena udah ada does-nya. Next, gengs, itu adalah plural. Kalau plural itu jamak gitu ya, kecuali I atau you itu sebenarnya bukan plural, itu kayak singular, tapi ya gitulah peraturannya. Jadi for plural itu misalnya I, we, you, they, itu plus verb aja, nggak usah es, itu nggak usah lah. Jadi positif misalnya I tidy my bed every morning. Jadi bukan I tidies my bed every morning. Negative, I, we, you, they plus don't plus verb. We don't like to play computer games. Jadi ya udah kayak gitu, gengs. Bukan we don't likes to, bukan we doesn't like to, no. Terus terakhir itu adalah interrogative. Do I, we, you, they plus verb. Jadi ini contohnya itu adalah do they like to borrow books from the library? Pakai question mark. Jadi dibiarin aja verbnya, nggak usah do they likes or things like that. Great, great. Nah, aku punya satu bonus nih untuk kalian, yaitu adalah extras-nya itu tips and tricks. Jadi ini gimana sih caranya kita bisa membedakan tense ini dengan tense yang lain? Karena di English itu tensesnya ada banyak, gak cuma satu. Kalau satu mah enak. Nah, masalahnya banyak. Jadi ya kita harus bisa mengidentifikasi dengan baik, menganalisis gitu. Keren banget ya. Ya gitu, gengs. Jadi ada dua cara kalau aku ya personally. Aku pakai dua cara ini. Jadi pertama itu aku lihat ada time signals-nya itu kayak gimana. Nah, ini tuh cara yang paling mudah untuk mengidentifikasinya. Misalnya kalau everyday itu kan berarti kayak repeated actions or like habits gitu kan. Jadi itu otomatis present simple. Tapi bisa juga sih tense lain, tapi kita bakal fokusnya ke sini dulu. Terus kayak every morning, every Monday, every week, every year, karena itu kan secara rutin, secara habit or something yang udah terulang-ulang gitu lah, gengs, kayak masa lalu aku gitu. Nah, terus kalau misalnya satu lagi itu adalah adverbs of frequency. Itu berarti kayak adverbs of frequency itu kayak gimana ya? Kalian itu seberapa sering sih ngelakuin itu? Misalnya kerjain PR, I never do my homework. Ya, itu bener banget. Nah, jadi adverbs of frequency itu ada banyak. Ini adalah salah satu beberapanya itu. Misalnya always itu artinya sering. Berarti I always go to school early. Berarti kayak kamu selalu berangkat sekolah pagi-pagi. Kalau aku sih enggak. Nah, terus kayak usually itu sama often itu kayak sering lah gitu lah. Misalnya I often visit my grandparents. I usually go to school by car. Jadi itu ya sering tapi nggak selalu gitu. Ada certain conditions atau kadang-kadang itu
ya pakai motor lah gitu. Terus habis itu sometimes gitu kan. Kadang-kadang berarti ya kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang-kadang ini, kadang-kadang anu gitu kan. Misalnya sometimes I go to the library after school. Jadi ya kadang-kadang iya kalau lagi mood, kalau enggak ya nggak usah lah gitu. Terus habis itu seldom itu jarang, sama rarely itu juga jarang. Itu berarti kayak ya sekali dua kali lah. Misalnya I rarely visit my grandparents, ya jarang lah setahun sekali. I seldom call my mom, jadi ya jarang lah nelpon mama, ntar yang ada ditanyain soal jodoh gitu kan, males. Nah terus habis itu yang terakhir itu adalah never. Never itu kan never ever ever getting back together gitu kan. Jadi never itu ya never gitu, nggak akan pernah, titik gitu. Jadi misalnya misalnya um uh I never eat cake. Jadi kayak you nggak pernah, dan ya possibly nggak akan pernah makan cake gitu. Nah, thank you ya guys udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua enjoy, karena aku seneng banget bisa ngajarin kalian meskipun aku nggak ngerti Inggris sama sekali. Dan semoga kalian ini tuh videonya bisa bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Dan juga kalau misalnya kalian ada ulangan atau anything lah, tugas, semoga ini membantu dan kalian bisa semangat terus belajar agar kalian bisa sukses dan meraih cita-cita kalian yang mau setinggi apapun pasti bisa lah. Oke, gengs. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di komen di bawah ini. Mungkin aku nggak bisa menjawab karena saya nggak tahu apa-apa. Tapi ya semoga ya aku bisa membantu. Oke, guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Bye.